Kenalkan, nama saya Alpensius Enggo, NIM 2020 310019, Prodi Agribisnis, mata kuliah Tata Niaga Pertanian B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mampu mengimplementasikan pengukuran pasar dan kekuatan pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah usaha untuk memperkirakan permintaan secara kuantitatif. Usaha memperkirakan pasar produk atau jasa untuk masa sekarang meliputi jumlah permintaan pasar. Pasar berdasarkan karakteristiknya. 1. Pasar potensial. 2. Pasar tersedia. 3. Pasar tersedia yang memenuhi syarat. 4. Pasar yang dilayani. Dan yang kelima, pasar penetrasi. C. Pengukuran pasar. Pasar yang tersedia kumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan serta akses terhadap penawaran pasar. 1. Penentuan struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. 2. Tipe utama pengukuran pasar. A. Perjualan aktual. B. Ramalan penjualan. C. Potensi pasar. Potensi pasar yang absolut. Potensi pasar absolut adalah pemikiran maksimum yang didasarkan pada dua faktor, yaitu jumlah pengukuran potensial dan tingkat pembelian. Yang keempat, keputusan yang membutuhkan perkiraan potensi pasar absolut. A. Menilai peluang pasar, menetapkan kauta atau sarana penjualan, menentukan jumlah geril real. 5. Potensi pasar relatif. Potensi pasar relatif adalah presentase penyebab potensi pasar di antara berbagai bagian dari sebuah pasar tertentu. 6. Manfaat pengukuran potensi pasar relatif. A. Mengalokasikan pengeluaran promosi. B. Mengalokasikan wiraniaga di berbagai wilayah pemasaran. C. Menempatkan fasilitas perusahaan. 7. Estimasi pasar saat ini. 1. Estimasi potensi pasar total. 2. Estimasi permintaan pasar wilayah tertentu. 3. Estimasi penjualan industri dan pangsa pasar. Kekuatan pasar. Kekuatan pasar adalah kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah, yaitu ada beberapa. 1. Ketentuan pasar yang besar akan mampu menimbulkan ketergantungan konsumen. 2. Tingkat kekuatan pasar dapat diketahui melalui hubungan antara struktur pasar. 3. Kekuatan pasar juga dapat dipengaruhi dari fungsi distribusi dalam riset pemasaran. 4. Kekuatan pasar juga dapat diamati melalui pangsa pasar. 5. Pengaruh kekuatan pasar dapat diterapkan pada jenis pasar persaingan tidak sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pasar tidak berkembang. 1. Koperasi. Kekuatan pasar perusahaan lain dapat berkembang jika di dalamnya ada koperasi yang turut aktif dalam kegiatan pasar. Organisasi dalam koperasi memang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasar untuk kepentingan para anggotanya. 2. Kekurangan.
Kekurangan pasar tidak dapat dijamin pembagian dan penyaluran sumber daya pasar secara merata. Sumber daya pasar akan dimiliki oleh pelaku usaha yang mampu bersaing dalam pasar. Dan yang ketiga, fenomena. Pada pasar digital, terbentuk sebuah fenomena yang membuat konsumen mempunyai mitra dengan yang tidak dapat dihindari. Rencana kerja di dalam pasar digital memiliki potensi atau kemampuan untuk mengendalikan data tentang konsumen. Selain itu, pasar digital mampu mengarahkan perilaku dari para pembelinya untuk mendapat kekuatan pasar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marcelina Fitri, yaitu apa itu estimasi potensi pasar? Estimasi potensi pasar lokal adalah seluruh ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu. Ini mewakili batas atas pasar untuk suatu produk. Untuk menghitungnya, kita harus mengalihkan jumlah pembeli di pasar dengan rata-rata jumlah yang dibeli oleh pembeli dan jika diukur dengan nilai moneter. Perkiraan potensi pasar sering berfungsi sebagai titik awal untuk mempersiapkan pemikiran penjual. Potensi penjualan adalah angka yang menunjukkan total pembelian dari semua calon pembeli produk.